Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh warna. Kadang kita tersenyum dalam kebahagiaan, kadang kita menangis dalam kesedihan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus selalu kita yakini, bahwa tidak ada satupun penderitaan yang sia-sia di sisi Allah. Setiap luka, setiap air mata adalah cara Allah berbicara dengan hati kita. Ia tidak ingin menghancurkanmu, tetapi ingin mendekatkanmu kepadanya. Bagian 1, hakikat ujian dan penderitaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku, Allah sudah memberitahu kita sejak awal bahwa hidup ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia hanyalah tempat ujian, dan ujian itu datang dalam banyak bentuk. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada pula yang diuji dengan kesepian dan pengkhianatan. Namun di balik semua itu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap ujian datang bersama cinta dan rahmatnya. Allah ingin melihat apakah kita tetap bersyukur dalam sempit dan tetap bersabar dalam derita. Bagian 2, penderitaan sebagai pembersih dosa. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. HR Bukhari dan Muslim, setiap sakit yang kita rasakan, setiap malam yang kita lewati dalam tangis, adalah penghapus dosa di sisi Allah. Saudaraku, kadang Allah tidak mengangkat penderitaanmu dengan cepat, karena Ia ingin engkau tetap berdoa, tetap sujud, tetap bergantung hanya kepadanya. Mungkin engkau berkata, Ya Allah, kenapa hidupku seberat ini? Namun sesungguhnya, di saat itu Allah sedang berkata kepadamu, Hambaku, aku tidak sedang menghukummu, aku sedang menyucikanmu. Bagian 3, ujian adalah bukti cinta Allah. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. HR Timitsi. Maka jangan salah sangka, saudaraku. Penderitaan bukan tanda kebencian, tetapi justru tanda bahwa Allah masih peduli padamu. Dia ingin engkau naik derajat, menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Lihatlah para nabi. Mereka adalah manusia paling dicintai Allah, namun juga paling banyak diuji. Nabi Ayub kehilangan segalanya, namun beliau tetap berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. QS Al-Anbiya 83. Dari sabar Nabi Ayub, kita belajar bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kedekatan yang sejati dengan Allah. Bagian 4, hikmah di balik penderitaan. Saudaraku, setiap cobaan memiliki hikmah yang indah, walau kadang kita belum mampu melihatnya. Kadang Allah menunda sesuatu agar kita belajar arti sabar. Kadang Allah mengambil sesuatu agar kita belajar arti ikhlas. Kadang Allah membiarkan kita jatuh agar kita sadar siapa yang benar-benar menopang kita. Dan satu hal yang pasti, tidak ada kesulitan yang kekal. Allah berjanji dalam surah Al-Insyirah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan itu sendiri, sudah Allah sertakan jalan keluarnya. Bagian 5, penutup dan doa. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita bangkit dengan menyebut nama Allah. Maka ketika beban terasa berat, katakan dalam hatimu, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Ayat Taubah 129. Jadikan penderitaan sebagai tangga menuju surga, dan sabar sebagai kunci untuk meraih cinta Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah setiap kesulitan kami sebagai jalan menuju ridha-Mu. Berikan kami kesabaran dalam ujian, keikhlasan dalam kehilangan, dan kekuatan untuk tetap tersenyum walau hati sedang terluka. Ampunilah dosa-dosa kami, kuatkan iman kami, dan pertemukan kami di surga bersama orang-orang yang sabar. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.